Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak Pak Perdana? Bisa saya Oke, bantu? oke, kan janji Pak Sodik Ah, ya, ronde kedua ini Pak Sodik mau mencobakan ilmunya pada saya. Jadi saya harus seperti apa dan bagaimana yang harus saya lakukan dan bagaimana nanti setelah terjadi penyerangan atau mencobakan ilmu pola marananya atau apapun bentuknya, apa yang terjadi pada saya, apa yang saya rasakan, atau seperti apa? Saya mau mohon penjelasan Pak Sodik dulu. oke, gini Pak Perdana ya. Yang pertama, kemarin Pak Perdana sudah ngerukyah saya. Yang konon saya punya jin, yang konon saya punya khodam, yang konon kundalini saya dari macam-macam iblis dan lain sebagainya. Saya konfirmasi dulu, menurut Pak Perdana, itu terbukti atau tidak? Rukyah, saya beri penjelasannya. Rukyah adalah doa, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam terapi rukyah, selain persiapan perukyah, juga persiapan bagi orang yang dirukyah. Orang yang dirukyah, ya, ada beberapa hijaban masturat, hijab yang membuat doa itu menjadi tertolak. Pertama, ketika dia dirukyah, dia niat hanya ingin gagah-gagahan, sombong-sombongan. Ada rasa ujub, takabur dalam hatinya, ingin membuktikan bahwa doa saya kalah sama ilmunya. Itu apa? Doa kepada Allah karena ilmu ini hal yang membuat doa kita tertolak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terapi ruqyah ini intinya adalah pengobatan dan penyembuhan, ya. Terus sekedar untuk tantangan, ya. Iya, saya nggak bisa menjamin bahwa itu doa itu apa yang di ruqyah itu akan dikabulkan sama Allah, ya. Soalnya ini ada terhijab. Dan kalau dalam hal ini saya sekali lagi saya nggak bisa melihat jin, saya nggak bisa melihat orang goib. Saya hanya membahas dari sisi syariat, apa keilmuan berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya alami belajar yang dahulu-dahulu. Jadi untuk kasus Pak Sodik, ya saya amat yakin 100% bahwa keilmuan Pak Sodik ini ya ilmu batil. Ya, tapi sekali lagi namanya terapi ruqyah, ya saya tidak bisa mengklaim ini doanya terkabul atau tidak. Siapa tahu siapa nanti satu hari nanti Pak Sodik mendapat hidayah dari Allah, saya nggak tahu. Tapi saya yakin 100% keilmuan Pak Sodik ilmu batil. Ada syaitannya. Tapi wallah alam bisa jadi syaitannya keluar, saya nggak tahu sama sekali. Ya, jadi hal ini saya yakin 100% keilmuan Pak Sodik ilmu batil. Tapi sekali lagi masalah ruqyah, doa kapan dikabulkan sama Allah, ya saya berharap berhidayah, Allah berikan hidayah kepada diri kita semua, juga kepada Pak Sodik. Jadi seperti itu Pak Sodik. Jadi menurut Pak Perdana, giliran saya ngomong ya. Oke. Jadi menurut Pak Perdana ada beberapa hijab. Yang pertama sombong, ingin gagah-gagahan ya. Ini secara tidak langsung berarti Pak Perdana menganggap saya sombong dan saya gagah-gagahan. Dan semestinya kalau saya ada rasa ujub, ada rasa sombong, ada rasa gagah-gagahan, jin saya mestinya lebih kuat. Kalau jin saya mestinya lebih kuat, otomatis reaksinya kudunya lebih kencang. Kalau memang terbukti saya punya jin. Punya ilmu gaib yang bertentangan dengan syariat Islam. Punya khodam-khodam yang tidak selaras dengan agama-agama Islam, peraturan-peraturan agama Islam. Bukan malah kalau sombong jinnya malah kabur. Kalau saya sombong, kalau saya ujub, kalau saya riak, mestinya terapi ruqyahnya lebih dahsyat lagi akibatnya. Dibanding dengan dukun-dukun yang sudah Bapak kalahkan, saya tidak ada apa-apanya. Mereka lebih sombong, mereka lebih ujub, mereka lebih takabur. Ya mereka lebih dahsyat. Seperti beberapa video yang sering Pak Perdana unggah. Itu yang pertama berkaitan dengan sombong. Yang kedua, terapi ruqyah memang sifatnya sebagai terapi. Namanya juga terapi. Untuk melakukan penyembuhan dan lain sebagainya. Saya tidak akan mengkomentari tentang terapi ini, bagaimana dan bagaimananya. Sebab kita sama-sama terapi. Yang ingin saya tegaskan di sini. Bapak begitu yakin bahwa saya 100% punya ilmu-ilmu gaib yang bertentangan dengan Islam. Sementara Bapak ngomong, nggak bisa nerawang. Bagaimana Bapak tahu kalau di dalam tubuh saya ada jin?
bagaimana di dalam tubuh saya ada khodam, Bapak sudah melakukan ru'yah yang begitu dahsyat dan saya tidak ada reaksi apapun dan saya merasa nyaman-nyaman saja. Ini kan satu pembalikan fakta kalau menurut saya, Pak Perdana secara tidak langsung menganggap bahwa ru'yah Pak Perdana itu semestinya bisa menghancurkan, tetapi ketika berhadapan dengan saya atas tuduhan-tuduhan Bapak tidak terbukti, kemudian Bapak membalikan fakta seolah-olah terapi ruqyah Bapak itu luar biasa, jin saya begitu kuat sehingga tidak terjadi apa-apa, hingga sampai sekarang jinnya masih membandel, dan terapi ruqyah yang Bapak Perdana lakukan itu tidak bisa memberikan efek negatif apapun, tidak bisa memberikan efek negatif apapun terhadap jin-jin yang ada pada tubuh saya, kan begitu, Pak? Ini kita harus betul-betul terbuka lah, jangan sampai pertama gini Pak, Jangan malah jenengan itu memutarbalikkan fakta, memancing-mancing di air keruh di Facebook dengan upload begini, komen begini. Saya hanya mengimbangi, saya tidak bermain. Jenengan sekarang. Iya. Yang saya upload itulah mereka yang 100% menerima tausiah dari saya, yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang maka Allah akan membersihkan diri mereka. Dan yang kedua, perlu Bapak ketahui, saya tidak menganggap jin itu kuat, jin itu hebat, jin itu perkasa. Saya yakin inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, Pak. Sangat-sangat lemah, ya. Tapi memang tipu daya talbis syaitan ini, ya kalau kita nggak waspadai, ya, selama ya kita yakin bahwa ilmuwan kita itu adalah benar, sesuai dengan hawa nafsu kita, selama itu juga, maka Allah nggak akan menolong. Saya banyak meruqyah yang punya jimat, yang punya keris, yang merasa dia kerisnya masih ada, kekuatan. Ya, ketika diruqyah nggak akan dikabulkan sama Allah, kecuali mereka menyerahkan benda-benda keramatnya dan dibakar, baru terjadi efek, ya, pembersihan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu, Pak. Ya, jadi sekarang ya kembali ke laptop ya. Jadi seperti apa pembuktian dari ilmu getumo Bapak, ilmu metafisik Bapak? Bapak punya ilmu apa saja selain getumo? Nah, sekarang ini Bapak sudah keluar-keluar, saya punya getumo, punya pola marana yang bisa memblocking energi, yang bisa membuat orang mati, seperti efek santet. Tapi Bapak masih bertanya, saya punya ilmu apa saja? Sedangkan ini tuduhan fitnah kalau di dalam syariat Islam, Pak. Gini itu, wah, kalau di Arab Saudi mungkin saya udah dipenggal, karena sudah ada fatwa saya punya ilmu-ilmu hitam. Ini Bapak nggak tahu resikonya sampai ke situ sih. Untung Islam bukan negara Islam. Seandainya negara Islam, waduh, saya udah masuk penggal. Padahal baru sebatas tuduhan, belum ada buktinya. Dan yang nuduh aja seperti Bapak yang ngomong itu masih ragu. Saya benar-benar punya ilmu seperti yang Bapak tuduhkan atau tidak. Udah bilang saya punya channeling dengan dewa siwa segala. Ini apa? Kadang-kadang Bapak bisa ngomong seperti itu, dasarnya dari mana? Sekarang malah bertanya ke saya. Kalau saya jawab, saya tidak punya pola marana seperti yang Bapak maksudkan. Saya tidak bisa nyantet orang seperti yang Bapak maksudkan, apalagi bunuh orang. Terus Bapak mau minta bukti apa dari saya? Ya, jadi gini Pak, ya. Bapak sendiri ngomong, ya, mempunyai getumo. Kalau kita mau bersikap ilmiah, kita merujuk pada, ya, literatur asal muasal, awal muawal, di mana tumo itu berasal, ya. Itu dari pendeta-pendetanya Tibet, ya, dari pendeta-pendeta Tibet, di mana mereka mengolah katanya energi api sucinya, ya, dan itu menurut literatur yang saya baca dan saya pahami itu memang dari diawali dari dewa-dewa, dari channeling. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak punya getumo dan Bapak sendiri mengakuinya, Bapak punya pola marana, Bapak sendiri di apa yang Bapak tulis sendiri, katanya bisa mengalahkan sapi ngamuk, saya harus membuat surat wasiat kalau misalnya terjadi apa-apa pada saya. Nah, ini kan satu bukti bahwa Bapak itu memang kliennya memang sapi. Itu yang pertama. Yang kedua, udah yang ketiga, Pak. Yang ketiga, ya. Ya, saya kan melihat sendiri, Bapak kan banyak juga keilmuan selain getumo, ya.
mantra atau segala macam. Saya yakin nggak hanya itu saja. Makanya saya bertanya, keilmuan metafisik apa lagi? Biar saya bisa menganalisisnya. Jadi seperti itu dan bisa pembuktian. Jadi saya sudah ronde pertama kemarin saya sudah meruqyah. Sekarang kan Bapak sendiri janji bahwa Bapak akan mencobakan mantra-mantra segala macam. Saya nggak paham maksudnya itu apa dan saya. Makanya sekarang saya menunggu juga gimana apa yang intinya itu. Giliran saya sekarang, Pak ya. Oke. Jadi begini yang saya sebelum saya mulai seperti kemarin Bapak sebelum memberikan ruqyah, Bapak juga memberikan syarat-syarat tertentu, saya tidak akan memberikan syarat tertentu. Saya menanggapi 3 hal tadi yang Bapak sampaikan. Tentang gitmo. Seperti halnya Kundalini Reiki. Saya tidak menyamakan pandangan Kundalini Reiki saya dengan mereka-mereka. Begitu juga dengan Gitumo. Saya punya pandangan Gitumo yang mungkin bahkan 75% atau mungkin hampir 100% berbeda dengan yang mereka pahami tentang Gitumo. Sekalian ini nanti bisa semoga memberikan manfaat apa yang saya katakan ini, yang saya sampaikan ini ketika Bapak upload di video atau lain sebagainya. Sehingga tidak menganggap bahwa semua bahwa Gitumo itu sama semua seperti yang mereka sebutkan itu. Jadi Gitumo itu bagi saya, bagi seorang muslim, itu adalah the power of soul, kekuatan jiwa. Dia muncul dari inti api ini adalah bahasa isyarat, bahasa spirit yang menunjukkan bahwa kita itu punya semangat yang apabila semangat itu kita kuatkan, kita latih, itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk kehidupan kita. Itu tentang Gitumo. Jadi beda sekali dengan yang mereka ajarkan. Terus yang kedua tentang pola marana. Karena basicnya beda antara saya dengan mereka, maka pola marananya pun beda antara saya dengan mereka. Kalau mereka pola marananya bisa untuk menyakiti orang-orang mungkin apabila terpaksa. Kalau orang itu berbuat jahat kepada saya, berbuat zalim kepada saya, ya itu baru. Orang yang berbuat zalim kepada saya, orang yang berbuat kepada saya, sudah otomatis akan terkena pola marana dari saya. Sudah otomatis itu. Dan saya lihat Bapak pun ini sudah mulai kena. Pola marana dari saya. Ya, oke. Iya, betul. Sudah kena pola marana dari saya. Bukan karena saya menyerang Bapak, tetapi karena perbuatan Bapak sendiri. Perbuatan Bapak sendiri ke saya, ini sudah mulai kena, saya melihatnya. Tapi jangan disamakan pola marana saya dengan pola marana mereka. Terus yang ketiga, ini giliran saya memberikan treatment untuk Bapak ya. Karena ini berkaitan dengan ruqyah. Dulu Bapak telah memberikan meruqyah saya. Maka treatmentnya, kalau Bapak masih percaya kepada saya, bahwa pola marana saya ini, kalian untuk mencoba pola marana versi saya Pak ya. Kalian mencoba pola marana versi saya, karena saya seorang muslim, basic Gitumonya beda, maka pola marananya pun beda. Kalau pola marahnya mereka dengan mantra-mantra, kalau pola marana saya dengan doa. Sebagaimana saya menundukkan sapi, sama doanya. Bapak innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya pun seperti itu kepada sapi. Kemarin udah sering, hampir tiap tahun saya praktekkan itu. Sekali tepuk, sapi udah diem, pasrah. Ya komunikasi, pola marananya begitu Pak kalau saya. Jadi pola marahnya juga dengan doa. Kalau Bapak kemarin dengan ruqyah, saya dengan doa. Nah, karena saya seorang muslim, tradisi pesantren, doa-doa saya pakai hisab. Nah, ini sekalian. Biasanya orang-orang seperti Bapak itu menganggap hisab dan lain sebagainya itu dari jin, dari setan, dari khodam-khodam, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini sekalian. Bagaimana kalau saya mengirim pola marana saya dengan hisab kepada Bapak? Pertama, untuk membuktikan kepada khalayak apakah hisab ini mengandung unsur jin atau tidak. Terus agar mereka itu tahu hisab itu seperti apa sih, apa saja yang dibaca. Sehingga mereka bisa memberikan penilaian. Ada enggak bahasa-bahasa yang menjurus kepada kemusyrikan di dalam hisab? Ada enggak bahasa-bahasa yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah di dalam hisab? Kalau Bapak setuju dan berani, kalau Bapak setuju dan siap, oke, saya akan mengirim pola marana saya gabungkan dengan hisab saya.
Oke, oke. Ya, sudah Pak? Saya jawab Pak? Sudah? Oke, saya jawab Pak ya. Ya. Ya, ya, memang seperti itu Pak. Bapak Getumo Reki, inti api suci, pasti dibelokkan maknanya pada makna filosofis. Ya, sama seperti orang ngasih sajen ke tempat tertentu, mereka itu berlindung di maknanya filosofis, di mana banyak kembang itu melambangkan apa, tumpang itu melambangkan kemakmuran. Nah, itu pasti filosofis seperti itu. Semuanya berlindung di balik filosofis, ya. Ya, tapi yang Getumo, ya tradisi Getumo, ya, yang dipahami oleh banyak orang, inti api, ya ini, ya, bisa membuat pola-pola untuk merusak, pola-pola untuk menyakiti seseorang, ya. Nah, jadi seperti itu. Yang berikutnya, ya, kalau saya terkena pola marana, oke, ya, saya sampai sekarang masih tetap tenang, nggak marah-marah. Tapi Bapak tadi diawali dengan marah emosi, tapi saya memakluminya Pak ya, seperti itu, ya. Tapi saya pun nggak merasa apa-apa pola marah yang saya sudah terkena sekarang ini. Ya, saya Allah alam, saya simpel-simpel saja, santai-santai saja, ya. Yang berikutnya, hizib saya, wallahi, ya, hizib itu adalah apa? Hizib, arti katanya golongan, kelompok dari katanya. Ya, saya nggak mencirikan hizib-hizib. Benar, saya nggak menciri. Saya juga punya hizib sendiri. Hizib perlindungan, saya banyak belajar dari ulama-ulama, ustaz-ustaz. Saya nggak mencirikan hizib-hizib ya yang seperti yang Bapak tuduhkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak ada saya langsung menggeneralisir semua hizib-hizib dari setan. Ya, jadi seperti itu Pak ya. Jadi oke. Saya ikut klaim Bapak saja. Pertama Bapak mengatakan bahwa pola marah Bapak bisa menundukkan kerbau, maka saya ingin melihat apa yang terjadi pada diri saya. Yang kedua, Bapak menyuruh saya untuk membuat surat wasiat, berarti ada yang terjadi yang sangat dahsyat terjadi sesuatu pada diri saya. Nah, ini oke, ya. Tapi saya nggak tahu nanti apa yang terjadi pada diri saya. Wallahu alam. Yang jelas saya nggak nulis surat wasiat. Saya hanya berpasrah diri kepada Allah. Silakan Bapak mau apakan diri saya, silakan. Saya tidak akan nulis surat wasiat. Saya terima apapun resiko walaupun saya harus mati hari ini. Jadi seperti itu. Siap Pak ya. Oke, siap Pak ya. Terima kasih. Bapak sendiri sudah memberikan konfirmasi tidak termasuk dari golongan mereka yang mengharamkan hizib-hizib. Dan ini satu pernyataan yang enggak sama sekali, enggak menggeneralisir. Dan ini satu pernyataan. Kita sepakat. Dan ini satu pernyataan yang sangat membuat saya bahagia Pak. Dan ini semoga bisa didengar oleh semua teman-teman yang belajar dengan Bapak sehingga mereka salah dengan hizib-hizib. Iya betul. Oke Pak ya. Oke. Saya jelaskan lagi sedikit sebelum kita mulai sekitar 2 atau 3 menit ke depan. Sekaligus kita untuk mereview bersama-sama. Jadi Getumo itu sebagaimana yang dipahami sebagai inti api di dalam jiwa kita itu saya maknai sebagai satu kekuatan jiwa kita, the power of soul kita. Getumo ini juga disebut sebagai the power of doa, Pak. Ini pencapaian saya sudah sampai seperti itu. Dan ternyata teman-teman kita di Waskita Reki pun sudah menemukan sampai situ. Bahwa Getumo itu pada hakikatnya adalah kekuatan doa dan harapan. Waskita Irma ini ya? Iya. Jadi kita ada juga yang sama dengan pandangan kita. Cuma mereka dengan kajian mereka dan saya dengan kajian saya. Jadi saya dalam memahami suatu keilmuan itu terus Pak, tidak berhenti di tengah jalan, tidak puas dengan yang menurutnya, yang katanya. Saya terus mencapai ke dalam sehingga saya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa toh inti yang sebenarnya. Dan ini belum final bagi saya, tapi ini sudah sangat membahagiakan saya. Karena saya punya varian Getumo, mengajarkan Getumo kepada teman-teman yang bernafaskan Islam, tidak ada sama sekali berunsur dengan klinik mistik dan yang lain sebagainya. Oke Pak, saya akan membaca beberapa hizib, satu saja, saya akan baca satu hizib, ya semoga hati saya dan hati Pak Amin. Beri dengan bacaan doa kita di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, diberikan cahaya yang luas, yang terang untuk kita bisa berdakwah dengan sebaik-baiknya, menyampaikan kebenaran ini baik dari versi saya maupun dari versi Pak Perdana untuk pada semua halayak. Amin Pak ya.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke Pak, kita awali dengan mantra Saktiman. Sekalian Bapak kemarin belum sempat merasakan secara langsung dengan mantra Saktiman. Ini kebetulan ada teman dari Ndolopo Madiun yang ikut mendengarkan percakapan ini Pak ya. Karena dia juga mau ikut saya, bantu saya baksos di Karanganyar nanti Pak ya. Oke. Makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak bisa ambil posisi duduk nyaman, tenang, rileks, damai, boleh, bebas. Oke, saya posisi duduk. Oke, tarik nafas lembut dulu Pak, pelan-pelan untuk merelaksasikan tubuh kita. Tahan sejenak, katakan dalam hati, diikuti saja, nggak usah dijawab. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya mengasihi dan menyayangi diri saya seutuhnya dan sepenuhnya. Hembuskan nafas pelan-pelan lewat mulut. Tarik nafas lagi lebih dalam. Tahan di dada. Saya memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada saya, siapapun mereka dan apapun kesalahannya. Ya Allah, berkailah kami dengan cinta, kasih sayang, dan maaf. Hembuskan nafas pelan-pelan. Tarik nafas lagi lebih dalam. Tahan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya memohon berkah rahmat-Mu yang ajaib untuk diri saya saat ini. Seketika ini juga, sekarang juga. Untuk saya dibersihkan dari segala negativitas energi dalam bentuk apapun. Dari segala entitas negatif dalam bentuk apapun. Hembuskan nafas. Oke, sekarang rileks dan santai. Bapak rasakan saja keluar masuknya nafas sambil berdoa sesuai dengan iman keyakinan Bapak. Saya akan berdoa juga dengan cara saya. Amin ya Allah. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtajtu bidarbillah tuluhu ma sya Allah qubnuhu la ilaha illallah babu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadfuhu la qawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارا كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحضر مقدور ومن جميع السرور تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من شاك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله
إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أي شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في ارتكاز وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبضهم من الرجل إلى الرأس لا في شغل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استجمت بنور الله الدائم الكامل وتحصنت بخصم الله القوي الشامل ورميت من بغى علي بشغم الله وسيفه القاتل اللهم يا غالبا على أمره ويا قائما فوق خلقه ويا خائلا بين المرء وقلبه قل بيني وبين الشيطان ونزغه وبين ما لا طاقة لي به من خلقك أجمعين اللهم كف عني ألسنتهم واغلل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم واجعل بيني وبينهم شدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجودا من سلطانك إنك حي قادر مقتدر قهار اللهم أغش عني أبصار الأشرار والظلمة حتى لا أبالي بأبصارهم يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار بسم الله كافها يا عين صاد بسم الله حميم عين سين قاف كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع علمت نفس ما أخبرت فلا أقسم بالخناس الجوار الكناس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس صاد والقرآن ذكري
بل الذين كفروا في عزة وشقاق شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعميت الأبصار وكلت الألسن ووجلت القلوب جعلت خيرهم بين أعينهم وشرهم تحت أقدامهم وختم سليمان بين أكتافهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون بحق كما يا عين صاد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ في لوح محفوظ اللهم احفظني من فوقي ومن تحتي وعن يميني وعن شمالي ومن خلفي ومن أمامي ومن ظاهري ومن باطني ومن بعدي ومن كلي وخل بيني وبين من يحول بيني وبينك يا الله يا الله يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Tarik nafas lembut, hembuskan pelan-pelan, ratakan ke seluruh tubuh. Semoga berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mengalir pada kita pagi hari ini memberikan saya dan hati Pak Perdana penuh cahaya, bisa bermanfaat. Amin. Saya pribadi apabila ada kesalahan dalam bentuk apapun, mohon maaf yang sebesar-besarnya buat Pak Perdana Ahmad. Dan apabila Pak Perdana Ahmad ada kesalahan kepada saya dalam bentuk apapun, disaksikan oleh langit dan bumi mulai detik ini dan seterusnya, saya memberikan maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Demikian Pak
bisa Oke. dilanjut komunikasinya kalau memang masih ingin dilanjut, tapi waktu saya tinggal sedikit lagi, tidak apa-apa sambil Oke. kita ya mungkin 15 menit lagi tidak apa-apa, nanti biar kita kondisikan di sana. Oke, ya. Kalau Pak tadi mungkin sebagian dari praktisi rukyah yang membina itu menjelaskan hizib-hizib yang dari setan. Sebenarnya tidak seperti itu Pak. Jadi yang saya pahami tadi itu bacaan Bapak tadi dari Al-Quran itu. Banyak doa-doa dari Rasulullah juga itu bagus. Ya. Ya, namun hari ini ada beberapa yang kami yakini sendiri dari perukyah-perukyah Wahabi sendiri yakini. Ya, kami perukyah Wahabi, ya, kami mengakuinya bahwa ya ada amalan yang berupa walaupun bagus bacaannya dari Al-Quran dan Sunnah bacaannya, tapi kalau tata caranya tidak sesuai, itu bisa menjurus ke perilaku bid'ah. Dalam hal seperti ini contohnya Pak, yang kami pahami ya. Pertama, amalan tersebut harus ada ijazah dari mursyidnya. Sedangkan kami tahu Rasulullah sendiri kalau nggak ada namanya ijazahkan amalan-amalan, semuanya khusus untuk rahmatan ya rahmat seluruh umat manusia. Yang kedua, kalau ada bilangan-bilangan khususnya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Yang diyakini bilangan khusus itu punya khasiat tertentu atau punya hitungan-hitungan goib tertentu, ini yang kami jelaskan yang harus berhati-hati. Yang ketiga, kalau disertai dengan puasa, entah puasa muti, patigeni, ngebleng, 7 hari, 40 hari, ini kategori-kategori yang kami waspadai, yang harus kami jauhi amalan hizib-hizib seperti itu. Yang keempat, ya harus mendapatkan ujian. Ujian ini mendapat ujian dari makhluk goib. Kita sering melihat itu kalau ada amalan tertentu, ketika patigeni tidak melihat api selama mungkin 2 atau 3 hari, ditemui oleh makhluk halus, entah ular, entah wanita cantik atau segala macam. Nah, ini yang harus kita waspadai, yaitu yang pemahaman kami semua yang harus jauhi, karena ini kategori amalan-amalan yang tidak sesuai sunnah. Ya, itu Pak. Yang kedua, ya mohon maaf, ya amalan-amalan pengobatan, oke, semua pengobatan itu bagus, ya. Dokter itu bagus, akupunktur itu bagus, pengobatan apapun tentunya itu bagus. Tapi yang saya jelaskan, dakwakan kepada masyarakat, ya, ketika ada amalan pengobatan, ya, kita lihat awalnya dulu sumbernya dari siapa. Yang kedua, kita lihat dulu ketika amalan-amalan tersebut, ya, tidak ada contohnya dari Rasulullah, terutama pengobatan dalam hal hubungannya metafisika. Nah, ini sangat dikhawatirkan ini ada infiltrasi dari gangguan dari bantuan jin dan setan. Ya, terima kasih Bapak, ya Pak Sodik, ya. Soalnya saya mengira, teman-teman mengira sebelumnya, ya, apalagi yang Bapak katakan harus buat surat wasiat, harus bisa nundukkan ini, itu bayangan saya udah seperti misalnya ya penyerangan pakai senjata goib segala macam, ya, sehingga bisa saya harus surat wasiat. Ternyata tidak, Bapak mendoakan saya. Oke, ya saya terima, nggak apa-apa. Ya saya nggak apa-apa, saya terima kasih sekali Bapak. Ya terima kasih sekali. Jadi ya semoga ya saya dapat pribadi, dapat ilmu juga dari Bapak juga dapat pemahaman dari saya juga minta maaf Pak ya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, kalau ada kata-kata yang membuat menyinggung Bapak, ya namanya kita di dunia maya. Semoga kita nanti bisa silaturahmi, ya, datang dia dalam keadaan ya bersahabat lah. Ya, dan memang kita akui Pak, saya dan Bapak itu berbeda, ya. Bapak dari Aswaja, saya dari Wahabi, ya. Tapi semoga kita tetap Muslim lah Pak ya. Insya Allah. Ya, tetap Muslim. Secara fundamental, kalau kita masih membaca 2 kalimat syahadat yang sama, kita itu masih bersaudara. Hanya ada perbedaan di beberapa sayangnya di cabang-cabang ini yang kadang kita ramai membicarakan, lupa tensi daripada tauhid itu sendiri. Ya enggak apa-apa, wajar, asal kita bisa saling menghormati satu sama lain, bisa menjaga kalimat satu sama lain. Bagi saya enggak ada masalah. Kalau nggak ada Wahabi yang menyerang saya pun nggak akan menyerang mereka. Tapi kalau mereka sudah terang-terangan menyerang saya, mencaci maki amalan-amalan yang selama ini kita istiqomahkan. Kalau saya pribadi sebetulnya nggak memberikan konfirmasi, nggak masalah. Tetapi takutnya orang-orang awam ini ketika kita tidak memberikan konfirmasi, nah mereka menjadi salah persepsi dan yang lain sebagainya.
Saya kan kadang bingung, ini kalau saya tanggapi nanti dikira saya mentang-mentang nggak terima, sombong dan lain sebagainya. Kalau saya nggak tanggapi, dikira saya takut. Kadang saya suka berpikir gitu. Banyak nih yang inbox dari anak, mungkin dari binaan dan binaan bapak. Tapi ya saya nggak tanggapi. Kenapa? Saya nggak ada urusan dengan mereka. Paling-paling, sakti Kiai dapat ilmu dari mana? Saya tulis rahasia, gitu tok. Saya tidak ingin memperpanjang masalah. Dan saya kira ini juga bukan masalah. Ini kan, ya walaupun bukan sebagai suatu kesengajaan Pak ya. Saya dengan Bapak dari tradisi yang berbeda, kemudian bisa menarik begitu banyak praktisi-praktisi energi dari berbagai bidang. Pada akhirnya kita pada pagi hari atas hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ada satu titik temu seperti ini. Semoga mereka yang menanti-nanti call treatment dari kita ini kebuka hatinya juga. Amin Allahumma amin. Amin. Karena saya yakin call treatment yang kali ini udah dinanti banyak sekali orang. Mereka pasti akan like. Nggak apa-apa, saya suka dibuat tagline atau bahasa yang mengundang magnet untuk dilihat, dibaca, didengar. Nggak apa-apa, jangan dibikin yang heboh. Biar semua bisa biar semuanya bisa mendengar percakapan kita ini, sehingga pada ujung-ujung mereka begini toh, ini bagian dari dakwah yang rahasia dan ini sudah bagian kehendak Allah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga setelah ini kita semua baik dari kubu ru'yah dimanapun berada dan juga dari praktisi energi dimanapun berada, saya sekaligus jadi pesan ini Pak ya lewat call treatment ini pada semua teman-teman ru'yah, semua dari berbagai macam tradisi apapun, mari sama-sama untuk menegakkan kalimat Allah yang mulia. Kemudian bagi praktisi energi dari tradisi apapun, baik dari Kundalini, dari Reiki, dari Gitumo, ataupun yang lainnya, jangan berhenti dalam melakukan pencarian. Terus, jangan hanya berdasar katanya Master A, katanya Master B, teruslah cari, terus dalami, cari ke dalam, sehingga ketemu dengan hakikatnya yang sejati, yang pada akhirnya semua berujung kepada pasrah kepada Allah. Kemudian kalau sudah pasrah kepada Allah, apa fungsinya varian energi? Apa fungsinya Kundalini yang kita agungkan, Reiki yang kita agungkan, Gitumo yang katanya wah, apa fungsinya? Semua berujung pada pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak ya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas kerjasama yang baik. Ya, oke. Ya, ini pesan terakhir dari saya Pak, untuk semua juga di kolam ini. Tentang perkara agama yang diada-adakan. Karena Rasulullah mengatakan, inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Artinya perkara-perkara yang diadakan dalam soal agama din ini. Karena segala perkara yang diadakan bid'ah yang ada kesesatan dan segala kesesatan akan masuk neraka. Ya, jadi hal ini untuk semuanya kalau kita ingin melihat amalan tersebut benar atau tidak, pertama niat karena Allah, yang kedua tata cara yang benar. Ya, niatnya karena Allah, memang murni niat meminta pertolongan kepada Allah, tapi kalau caranya salah, tata cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ini amalannya tertolak dan yang akan menerima adalah anasir-anasir gelap. Ya, jadi saya sendiri sampai sekarang mohon maaf Pak, kita berbeda. Saya tetap meyakini bahwa semua macam varian Reiki, varian tenaga dalam dan ilmu kesaktian itu adalah amalan-amalan yang tidak sesuai sunnah yang harus dijauhi, dan kami juga dari hasil dari pengkajian syariat sesuai dengan mazhab kami juga. Ya, tapi walaupun seperti itu, ya inilah dunia Pak, banyak hal yang berbeda. Ya, terima kasih ya semua kontribusinya. Ya, mohon maaf saya kata salah Pak ya. Sekian. Oke. Ridho birido Pak ya. Oke. Ya, nafsi binafsi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.